Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah senantiasa sama dan maha segalanya. Karena atas limpahan nikmatnya lah kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan sehat, dan kenikmatan sempat. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Saudaraku seiman, di kesempatan kali ini saya nggak akan banyak menyampaikan materi, cuman mau sharing aja berkaitan dengan ikhlasnya kita beribadah pada Allah. Seperti yang saudaraku ketahui, di Ramadan kali ini banyak yang berbeda. Ibadah kita berbeda, tempat ibadah kita berbeda, semuanya berbeda. Bahkan untuk keluar masuk daerah sendiri pun berbeda. Selain itu, kini kita mendapat suatu challenge yang baru, yaitu ikhlas kita beribadah pada Allah, ikhlas kita melakukan sesuatu pada Allah, dan ikhlas kita mencintai sesuatu kepada Allah saat pandemi COVID-19 ini. Seperti yang saudaraku ketahui lagi, karena kita beribadah atau melakukan sesuatu hanya di sekitaran rumah saja, maka itu seperti suatu challenge yang baru. Challenge untuk gimana kita benar-benar melihat gimana sih niat kita, udah benar belum? Niat kita udah lurus karena Allah belum? Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Dari hadis di atas sudah kita ketahui gimana sih hijrahnya seorang mukminin yang akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Contohlah ya, biar saudaraku ketahui, di saat pandemi ini, ibadah kita di rumah yang biasanya kita lakukan di musola, masjid, atau tempat-tempat yang sering kita tuju untuk beribadah, itu jadi suatu challenge. Katakanlah kita sedang pada sholat tarawih di rumah, lalu di satu ruangan yang sama itu katakanlah tidak terlalu jauh lah, dari situ ada anggota keluarga kita yang
cengar-cengir sendiri nonton HP. Walaupun dia hanya ketawa ketiwi kecil, kita dapat mendengar, kita dapat tahu dia ketawa-ketawa, ekspresinya seperti apa melalui suaranya. Nah, secara otomatis otak kita akan merespon untuk katakanlah gemes, ingin dia untuk diam. Nah, dari situ saja kita udah bisa melihat kalau ibadah kita nggak fokus, nggak khusyuk, hatinya nggak tenang. Nah, ini saya dapat kepean dari teman saya, yaitu gimana sih agar kita benar-benar berusaha karena Allah gitu. Maka solusi yang pertama yang kita lakukan adalah niat. Udah tau lah ya, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli miril manawa. Semua itu tergantung dari niat seseorang. Ketika beramal, balasan seperti apa yang sudah dia niatkan. Entah apapun yang dia lakukan, baik atau buruk, itu semua tergantung dari niatnya. Kemudian yang kedua dari segi aspek mutabaah, mengikuti dari ajaran Nabi, sehingga amalan yang kita lakukan ini ada dasar-dasarnya. Sehingga udah ada dua hal besar tadi, ikhlas dan mutabaah. Maka dua hal tersebut akan menjadi dasar kita dalam mencapai keikhlasan kepada Allah. Seperti kalau kok saat kita melakukan sesuatu atau ibadah itu kok mendatangkan kebaikan, menenangkan hati, itu adalah suatu tanda kalau kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Beda kalau kita melakukan sesuatu walaupun secara kasat mata, secara tampak itu udah baik, tapi kok terasa hambar atau malah menimbulkan kegelisahan, itu harus ada yang dikoreksi. Entah dari segi niat yang gak benar, atau ada yang mengotori niat kita, atau cara kita yang salah. Artinya hati juga memiliki peran penting dalam menentukan sesuatu. Menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Yang selanjutnya, dalam beramal kita itu juga harus istilahnya itu kuping tebal. Artinya apapun penilaian manusia, entah kita akan dipuji atau dicela, itu ya udahlah. Seperti gini. Contoh, saat kita melakukan ibadah sedekah dengan nominal sekian, ada orang yang kayak lirikannya menggoda. Ya udah, demin aja, karena kita nggak berharap akan pujian dia atau akan celaan dia, atau karena kita tahu yang kita niatkan itu untuk Allah, bukan untuk orang-orang ya, walaupun secara tidak langsung yang memakai mereka. Saudaraku seiman, selain dari segi beberapa aspek yang sudah
saya katakan di atas, sudah saya jelaskan di atas, mungkin ikhlasnya kita itu perlu kita perbaiki lagi. Contoh, ketika kita berada di suatu tempat peribadahan, kita benar-benar ingin disentuh, ingin diraba oleh Allah, dan benar-benar mengingat apa tujuan kita beribadah. Mungkin keikhlasan itu akan timbul sedikit demi sedikit. Namun ketika kita memiliki tujuan lain, niat lain ketika beribadah, katakanlah, oh, ikhwan itu kok sering beribadah, coba aku mau beribadah karena dia, itu udah beda lagi. Karena kita juga nggak tahu apakah dia udah punya suami, ataukah dia seperti apa, kita nggak tahu. Karena itu, marilah kita senantiasa meluruskan niat kita untuk beribadah, untuk mencintai, untuk melakukan sesuatu itu karena Allah. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah, tanpa kita sadari pun Allah akan melakukan sesuatu pula untuk kita. Dan insya Allah, sesuatu yang dari Allah itu selalu yang terbaik. Karena hanya Allah yang tahu dan Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi, dalam tausiah yang sebentar ini, yang singkat ini, saya cuma mau menyampaikan, luruskanlah niat kita, maka insya Allah kebaikan akan senantiasa kembali kepada kita. Akhir kata, terima kasih sudah mau mendengarkan sedikit tausiah yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.